Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, ada sebuah kisah yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana kisah ini membuat perkara menjadi penting, yaitu Muqatil bin Hayyan rahimahullah, seorang ulama tafsir. Beliau menemui Khalifah Al-Mansur rahimahullah saat dibaiat menjadi khalifah. Kemudian Al-Mansur sang khalifah yang baru dibaiat mengatakan, "Idzni ya Muqatil." Wahai Syekh Muqatil, nasihati aku. Kemudian Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, "A'idzuka bima ra'aitu au bima sami'tu." Apakah engkau ingin aku nasihati engkau dengan sesuatu yang aku lihat atau yang aku dengar? Artinya kisah yang aku lihat langsung atau kisah yang aku dengar. Maka kata Al-Mansur sang khalifah, bal bima ra'aita. Ya, nasihati aku dengan nasihat yang engkau lihat langsung. Engkau lihat langsung. Kemudian Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, "Ya Amirul Mu'minin, inna Umar bin Abdul Aziz anjaba 11 waladan." Wahai Amirul Mu'minin Al-Mansur, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah di masa tabi'in. Beliau mempunyai 11 anak. Wa taraka 18 dinaran. Dan beliau meninggalkan 18 dinar ketika beliau meninggal. Kuffina bi 5 dananir. Dari 18 dinar tersebut, 5 dinar untuk kain kafannya. 18 kurang 5 berarti 13 dinar. Anaknya 11. Berarti 11 dibagi 13 dibagi 11. Itulah harta warisnya. Washturiya lahu qabrun bi 4 dananir. Lalu dibelikan untuknya tanah kuburan dengan 4 dinar. Oh, masih dikurangi berarti. 18 kurang 5 menjadi 13. Taib, sedangkan anaknya 11. 13 kurang 4 menjadi 9. Berarti 9 dinar. Harta warisan Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah. Wa wazza'al baqi ala abna'i. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Ini kisah yang pertama. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, bahkan digadang-gadang sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid. Yang kelima, setelah 4 khalifah dari para sahabat. Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'i. Karena di zaman beliau keadilan kemakmuran hampir sama dengan di zaman khalifah-khalifah yang 4 tersebut. Tetapi ketika beliau meninggal, Umar bin Abdul Aziz cuma meninggalkan 9 dinar dari harta warisnya yang dibagikan kepada 11 anak-anaknya. Cerita yang kedua, Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah juga. Anjaba 11 waladan. Juga mempunyai anak 11. Wa kana nasibu kulli wahidin wa kulli waladin minat tarikah alfa dinar. Dan Hisham bin Abdul Malik memberikan bagian harta waris dari setiap anaknya 1.000.000 dinar. Alfa dinar. 1.000.000 dinar. 11, setiap anaknya yang 11 tersebut dibagikan 1.000.000 dinar, 1.000.000 dinar, 1.000.000 dinar, dan seterusnya sampai 11. Kemudian kata Muqatil bin Hayyan, "Wallahi ya Amirul Mu'minin, demi Allah, wahai Amirul Mu'minin, laqad ra'aitu fi yaumin wahidin
ahada abna'i Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati faras lil jihad fi sabilillah. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin Al-Mansur, aku pernah melihat, kan ceritanya yang dilihat, dalam satu hari salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz yang tadi ditinggalkan cuma kurang, ya, setiap orangnya tidak dapat 1 dinar, kurang dari 1 dinar. Tetapi sepeninggal bapaknya, salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah. Kebalikannya, anak Hisham bin Abdul Malik, wa ahadu abna'i Hisham yatasawwalu fil aswaq. Anak Hisham bin Abdul Malik menjadi peminta-minta di pasar-pasar. Ini cerita. Waqad sa'alan nasu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz wa huwa ala firashil maut. Orang-orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz saat Umar bin Abdul Aziz sakit keras. Madza tarakta li abnaika ya Umar? Wahai Umar, apa warisan yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Umar bin Abdul Aziz menjawab, ini taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ceritanya. Fa in kanu salihin, kalau anak-anakku itu bertakwa dan menjadi orang-orang yang saleh, fallahu ta'ala yatawallas salihin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang saleh. Meskipun aku tinggalkan anak-anakku dalam keadaan miskin, karena dia saleh, Allah akan tolong mereka. Wa in kanu ghairu dzalik, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillah. Kalau seandainya fa in kanu ghaira dzalik, kalau seandainya mereka tidak menjadi orang-orang yang saleh, maka aku tidak akan pernah tinggalkan untuk mereka sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau tinggalkan anak-anaknya warisan yang sedikit. Kalau seandainya mereka tidak saleh, ya, mereka menyimpang dari jalan Allah, maka tidak ada harta yang mereka bisa gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini orang tua yang cerdas. Maka ahibati hafizakumullah, hati-hati. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang jika meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, mereka khawatir atas anak-anak mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.